Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Next. Dengan dosen pengampu Ibu Wilda Harlia Devita, STP MSI. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Astrela Enji Pramesti dengan NIM 123330075 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Yosef Ivan dengan NIM 123330071. Saya Ria Miranti dengan NIM 122330062. Saya Kansa Sabita dengan NIM 123330006. Saya Muizuddin Yusuf Akbariski dengan NIM 123333090. Baik, langsung saja kita mulai dengan sesi penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kansa Sabita. Kepada Kansa Sabita, dipersilakan. Baik, materi pertama tentang pendahuluan. Dapat kita ketahui, pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor dapat menyebabkan dampak pada lingkungan, baik positif maupun negatif. AMDAL sendiri dibutuhkan sebagai instrumen untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan, di mana memastikan bahwa setiap proyek memperhatikan aspek lingkungan. Adapun dalam konteks pembangunan berkelanjutan, AMDAL membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengontrol proyek agar tidak merusak keseimbangan alam dan sosial. Adapun AMDAL ini tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana mendorong penyesuaian dari peraturan perundangan yang ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas, serta menjadi diskursus yang penting, yaitu terkait urgensi AMDAL untuk menjadi pembentuk hukum lingkungan. Pemahaman analisis mengenai dampak lingkungan ini sendiri diperlukan untuk melaksanakan pembangunan, karena AMDAL dapat menghentikan terjadinya kerusakan lingkungan. AMDAL juga wajib dicantumkan dalam setiap rencana perusahaan atau kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ini sendiri adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi, serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi pertama, Kansa. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan rekan-rekan saya untuk penyampaian materi-materi selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian AMDAL. Apa sih AMDAL itu? Jadi, AMDAL adalah kajian yang menganalisis dampak penting dari suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif. Nah, jadi AMDAL ini tuh pengertiannya itu kita itu menganalisis dampak dari suatu pembangunan dari proyek ataupun industri dengan skala besar. Kita melihat apakah industri ini tuh memiliki dampak positif atau negatif buat lingkungan sekitarnya. Kemudian dokumen AMDAL menjadi syarat wajib sebelum suatu proyek besar mendapatkan izin lingkungan. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk membangun suatu industri dengan skala besar, kita tuh perlu yang namanya surat perizinan melalui AMDAL. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 2012. Jadi surat AMDAL ini sudah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan. Nah, hal ini tuh ditekankan bahwa setiap kegiatan besar wajib memiliki izin lingkungan yang diperoleh melalui penyusunan AMDAL. Jadi kalau kita mau membangun suatu industri itu, kita itu perlu yang namanya surat izin yaitu AMDAL, serta peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih.
Baik, dapat dilanjutkan kembali materinya oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tujuan dan fungsi AMDAL. Yang pertama, tujuan dari AMDAL, satu, untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari suatu proyek untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Kedua, memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan selaras dengan lingkungan. Selanjutnya ada fungsi AMDAL. Untuk fungsinya pertama, satu, menyediakan informasi lengkap tentang dampak proyek terhadap lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat. Yang kedua, memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dari proyek. Yang ketiga, mengelola dampak positif dan negatif dengan melakukan tindakan pencegahan atau sesuai seperti peraturan yang mengatur tata letak proyek, memiliki lahan yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Baik, lanjut ke komponen dokumen AMDAL. Yang pertama itu adalah KA AMDAL atau kerangka acuan AMDAL, yaitu dokumen yang menjadi dasar dan juga acuan untuk studi lebih lanjut tentang dampak lingkungan. Yang kedua itu ada ANDAL atau analisis dampak lingkungan, yaitu analisis rinci mengenai dampak dari setiap tahapan proyek yang mungkin terjadi. Yang ketiga itu ada RKL, rencana pengelolaan lingkungan, yaitu rencana yang mengelola dan juga menanggulangi dampak negatif yang mungkin terjadi ataupun timbul dari proyek. Oke, yang keempat itu ada RPL, rencana pemanfaatan lingkungan, yaitu rencana untuk memantau efektivitas pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan. Oke, yaitu aku juga mau nyampein beberapa materi mengenai pentingnya RKL dan juga RPL. Pentingnya RKL dan RPL itu yang pertama itu untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif. Nah, seperti yang kita tahu, RKL dan RPL ini merupakan dokumen penting yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan juga untuk mengelola dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan operasional yang sudah dilakukan terhadap lingkungan. Yang kedua itu memastikan kelestarian lingkungan. Nah, si RKL sama RPL ini membantu memastikan bahwa kegiatan industri yang dilakukan dengan pertimbangan tentang kelestarian lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan. Oke, yang ketiga itu adalah kepatuhan terhadap regulasi. Nah, RKL dan RPL ini merupakan persyaratan yang legal yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menjalankan suatu kegiatan usaha. Oke, adapun tujuan dari RKL dan juga RPL ini ada yang pertama itu memastikan standar kualitas lingkungan. Nah, RKL dan RPL ini membantu memastikan bahwa dampak proyek memenuhi standar kualitas lingkungan yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua itu mencegah kerusakan lingkungan. Nah, RKL sama RPL ini membantu mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan meminimkan dampak negatif terhadap masyarakat. Yang ketiga itu evaluasi dan peningkatan RPL. Nah, RPL ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan upaya mereka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Kemudian yang kita ketahui AMDAL adalah analisis dampak lingkungan adalah alat yang digunakan untuk menilai dampak potensi pembangunan lingkungan hidup. AMDAL sendiri ini terdiri ada dua komponen, yaitu RKL dan RPL. Nah, kemudian di sini ada studi kasus. Studi kasus yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Al-Hakim dan Lubis 2021 mengenai studi kasus AMDAL di Kota Batam mengungkapkan konflik antara regulasi dan implementasi terkait perlindungan lingkungan, khususnya yang melibatkan PT Usaha Jaya Karya Makmur. Penelitian ini menyoroti dampak negatif dari aktivitas pembangunan yang dilakukan perusahaan tersebut, seperti kerusakan rumah warga akibat longsor dan hilangnya mata pencarian masyarakat setempat. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan pembangunan yang tepat harus
memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan secara benar sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Penelitian ini mengungkapkan salah satu kasus yang diungkap adalah aktivitas pembangunan PT Karya Makmur itu. Nah, yang menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Nah, beberapa dampak yang diteliti pada penelitian ini adalah kerusakan rumah warga akibat longsor. Nah, aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan stabilitas tanah dan tata kelola air menyebabkan longsor dan merusak rumah-rumah warga. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam perencanaan dan pengolahan lingkungan yang seharusnya telah diantisipasi melalui RKL dan RPL. Kemudian dalam kasus ini menyebabkan hilangnya mata pencarian masyarakat. Salah satunya proyek itu menghilangkan sumber pendapatan mereka, baik dari pertanian, perikanan, dan sektor lainnya. Kemudian pada penelitian studi kasus kedua, penelitian Razif 2019, penelitian ini lebih berfokus pada pembangunan jalan tol yang membutuhkan dokumen AMDAL yang dapat mengelola dampak lingkungan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, khususnya tahap operasional. Nah, kemudian dalam dalam studi kasus ini ada beberapa poin yang ditekankan, yaitu dampak lingkungan tahap operasional. Setelah jalan tol beroperasi, dampak yang lebih berfokus pada polusi udara dan kebisingan timbul akibat lalu lintas kendaraan. Kemudian pentingnya pemantauan berkelanjutan itu adalah pada tahap operasional, pemantauan lingkungan yang harus lebih inisiatif dan mendeteksi dampak yang tidak langsung. Next. Adapun kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu AMDAL merupakan studi penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedua, dengan melaksanakan AMDAL, proyek dapat berjalan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kepentingan lingkungan hidup. Ketiga, AMDAL mendukung pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Terima kasih kepada para pemateri. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai AMDAL. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan, dapat ditanyakan di kolom komentar dan akan dijawab oleh para pemateri. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.